أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أحييكم تحية الإسلام تحية فيها السلام سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سبحان الملك الموجود سبحان الملك المعبود سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان الكمال الجمال الجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات مستمعين mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang Allah bagi kepada kita semua. Terkhususnya Allah masih ridha kita muslim, Allah masih ridha kita mukmin adalah sebuah nikmat luar biasa yang Allah tanamkan di dalam kehidupan kita. Maka bagi itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dan salah satu tanda kita bersyukur atas nikmat yang Allah bagi tersebut adalah sebentar tadi kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sekarang kita sedang berada berpuasa, seluruhnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholatana wa nusukana, sesungguhnya sholatnya kita, ibadahnya kita, wa mahyana wa mamatana, hidup dan mati kita lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya seluruh amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat, seluruh munajat, permintaan, doa, harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita keluar daripada masjid ini kecuali Allah keluarkan kotoran, penyakit zahir dan batin kita. Tidak kita angkat kaki kita daripada masjid ini kecuali Allah angkat dosa-dosa kita, angkat bala bencana kehidupan kita, dan serta Allah angkat derajat kita, istri kita, orang tua kita, anak keturunan kita, dan Allah jadikan perkumpulan ini menjadi sebuah simbol nanti kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at mayamin rahimani wa yarhamkumullah. Kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan. Penghujung bulan Ramadan ini maka kita dipersiapkan untuk agar kiranya bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan di dalam salah satu nasihat ini bahwasanya di akhir bulan Ramadan ini kita harus mengejar betul-betul malam kesempurnaan daripada Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan.
Bagaimana cara kita mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar ini? Adalah beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas tak soalnya? Jelas. Ibu-ibu jelas? Alhamdulillah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di manakah kami bisa dapatkan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar kebanyakan pun di 10 terakhir malam-malam Ramadan. Kita sekarang sudah 22, betul? Hah? 23? Oh, yang puasanya hari Sabtu. Yang kita puasanya hari Minggu ini 22, betul? Jumat 20, Sabtu 21, Minggu 22. Yang puasanya hari Sabtu 23. Tidak apa-apa. Tak kata yang salah, benar galau. Karena setiap syariat itu ada argumentasinya galau. Yang kemarin hari Sabtu monggo, yang kemarin hari Minggu ya monggo. Mungkin lebarannya juga untuk ini walaupun Sabtu dan Minggu tetap sama. Tapi kita minta pada Allah perbedaan yang terjadi di antara kita ini tidak akan pernah adanya perbedaan keyakinan kepada Allah. Perbedaan kita walaupun pendapat yang seperti ini, tapi tidak ada perpecahan belahan. Amin ya Rabbal alamin. Nah, di akhir-akhir ini Nabi Muhammad pernah suatu kali di hari ke-20 Ramadan pagi-pagi Nabi Muhammad memberikan kajian subuh seperti ini. Nah, berarti kita ini meloi tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Subuh seperti ini Nabi Muhammad ngomong kepada para sahabat, para sahabat, semalam aku ditampakkan Lailatul Qadar. Lalu aku dilupakan di bagian mana antara Lailatul Qadar malam-malam terakhir Ramadan ini. Kata Nabi Muhammad, carilah di malam-malam yang ganjil. 20, 21, 23. Kita sekarang ini malam berapa? 23. Berarti cak mana Ustaz kalau seandainya yang harinya 1, hari ini 22 bukan 23. Berarti bisa dinikmati juga. Insya Allah kita yakin dengan pada Allah. Tapi intinya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada 3 cara yang harus kita dapatkan di malam Lailatul Qadar. 1, kita tidak pernah tinggalkan sholat tarawih dan witir. Catat itu. Tidak pernah meninggalkan sholat tarawih dan witir. Kedua, jangan ditinggalkan 2 rakaat waktu sahur. Kita kan bangun waktu sahur ini. Turun banyak malaikat di malam itu. Bahkan disebutkan ada jumlah malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar itu aktsar min adadil hasar, lebih banyak daripada batu kerikil yang ada di puncak dunia ini. Banyak betul. Bahkan disebutkan la yada Jibril. Itu ada malaikat waruh. Ruh itu siapa? Malaikat Jibril memimpin seluruh malaikat untuk turun ke bumi ini. Makanya tanda-tanda Lailatul Qadar itu tidak ditampakkan bintang karena tertutup oleh banyaknya malaikat turun ke dunia ini. Ini salah satu tanda-tanda Lailatul Qadar. Malamnya tidak berbintang. Terus udaranya tidak panas, tidak dingin. Terus pagi-paginya itu keluar matahari, tapi matahari itu wujudnya seperti bulan di malam hari. Tidak panas, terang tapi tidak panas, menyejukkan. Bagi orang yang dapat Lailatul Qadar itu ketika paginya merasa diri dia enteng, masalah dia kelar, rasanya senang, bahagia daripada hari itu. Ini orang yang dapatkan Lailatul Qadar. Maka orang dapat Lailatul Qadar ini jangan samakan dengan banyak beberapa orang yang khayalan. Ada beberapa orang yang tengok Lailatul Qadar itu seperti ada kuda terbang di puncak Pegasus, kuda terbang, wong terbang puncak sana. Wallah, kita tidak pernah tahu bentuknya Lailatul Qadar ini seperti apa. Tapi adakah orang ini dapat Lailatul Qadar walaupun tidak tertampak Lailatul Qadar? Dapat. Salah satunya disebutkan Nabi Muhammad SAW itu di malam ke-23 atau 27 Nabi Muhammad sholat bangun malam bersama para sahabat. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat, hujan turun, badai turun. Ketika sujud terakhir itu hujan semakin deras.
Ketika hujan semakin deras itu kita tahu masjidnya Nabi Muhammad terbuat dari pelepah kurma. Ketika masuk hujan itu tadi menggenangi masjid Rasulullah. Yang sholat ramai berjibun. Kita ini sholat lah ada lokasi, tempat lainnya nyaman, sepi masjid itu. Di sana sholat berdesak-desakan. Nama Nabi Muhammad SAW. Ketika malam itu sujud Nabi Muhammad di sujud terakhir, lama Rasulullah sujud terakhir. Sampai tergenang setengah mukanya Rasulullah ini ketika sujud. Lama nunggu sahabat ini ada yang mengangkat kepala. Mungkin Rasulullah ini sudah berdiri, kita belum. Belum sujudnya. Belum sujud. Nah yang cek ini, ngapa ketika sudah salam bahkan ada yang sahabat menggigil kedinginan karena kehujanan di dalam sholatnya mereka. Ibn Mas'ud langsung, Anas bin Malik langsung dia ngambil untuk baju kering kepada Rasulullah. Rasulullah cegah. Kata Rasulullah, biarlah aku berbasah-basahan sama umat aku. Saking cintanya Rasulullah sama umatnya dingin-dingin, dia juga merasakan dingin. Terus Rasulullah menceritakan bahwa kenapa dia sujud lama. Beliau sujud lama karena melihat keindahan malam Lailatul Qadar. Apakah sahabat di situ tidak dapat mana? Sahabat dapat Lailatul Qadar, tapi sahabat tidak tahu bahwa malam itu Lailatul Qadar. Tapi apakah ada kemungkinan kita bisa lihat keindahan Lailatul Qadar? Tidak mungkin kita bakal lihat keindahan Lailatul Qadar. Tetapi pertanyaannya, dan ini adalah saran, ketika kita bermimpi yang indah, melihat sesuatu yang indah, tidak harus diceritakan sama orang lain. Pertama, belum tentu ini percaya. Kedua, kalau diketahui, ketiga, kalau dia ngomong gila. Dengan apa yang kita jengukkan kadang tidak masuk di akal. Makanya itu tips kita mimpi Nabi Muhammad, tidak harus diceritakan orang. Banyak beberapa kitab tasawuf itu agar kita ini mimpi-mimpi yang seperti itu tidak diceritakan sama orang lain. Karena belum tentu orang itu percaya dengan keadaan kita. Dan takutnya dengan kita melihat itu kita ceritakan agar timbul riak dalam hati kita, dan ini bahaya. Dihilangkan Allah atas nikmat tersebut buat dia kita. Dan kita dapatkan malam Lailatul Qadar dengan apa? Dengan sholat tarawih, witir, sholat berjamaah jangan ditinggalkan, dan kita juga jangan tinggalkan 2 rakaat di waktu sahur. Ketika turun para malaikat dan Jibril ini kapan ngasih salam malaikat Jibril? La yada Jibril baitan muslimin. Tidak nanti malaikat Jibril itu kecuali masuk rumah-rumah dengan malaikat. Malaikat masuk rumah kita, ada yang sujud, ada yang berdoa, ada yang ruku, ada yang sholat, mendoakan sahibul bait yang beribadah. Jadi kalau kita malam itu beribadah bagus. Oh, ini malam tadi sholat tarawih, witir berjamaah. Sekarang dia lagi istirahat, tidur, dianya capek karena ibadah. Paginya sahur, kan masih ada malaikat ini mencari rumah-rumah orang ibadah. Ketika sahur itu dia sholat, maka ini kita yakinkan insya Allah dapat Lailatul Qadar. Maka itu jangan kita remehkan malam Lailatul Qadar itu. Guru saya Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahar itu menunjuk nasihat. Kata beliau, kalau kita sepanjang malam itu tidak baca ibadat, maka jangan sampai kita maksiat. Ingat aja. Jadi kalau misalnya capek dari witir, udahlah jangan kemana-mana lah. Gak usah ngobrol sama ngomong-ngomong, gak perlu, balik ke rumah istirahat kita. Bangunnya untuk sahur, sholat 2 rakaat. Jangan ditinggalkan sholat 2 rakaat waktu sahur. Nak ngantuk-ngantuk jangan malah sholat. Karena apa? Malaikat masih ada setiap malamnya waktu Lailatul Qadar mencari orang ini. Sampai kiamat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikasih salam oleh wong malaikat ini sampai kaget sholat subuh. Ketika sholat subuh itu, malaikat Jibril menunjuk salam, musafah. Di dalam tafsir Ibn Hatim itu, malaikat Jibril itu menyalami wong yang lagi ibadat qiyamul lail. Salah satunya sholat 2 rakaat sepertiga malam ketika sahur.
Ketika kita salat, maka Ibn Hatim dalam tafsir beliau itu menyatakan bahwasanya alamatul musafahah, tanda kita disalami oleh malaikat Jibril ketika kita salat itu bulu igsya'ara jilduhu, bulu kuduknya itu merinding. Karena ada salam daripada malaikat Jibril. Ruhnya kita merasa, tapi kita secara sadar tidak merasa, maka bulu kuduknya kita merinding. Terus kedua, alamat malaikat Jibril itu menunjuk kita salam ketika Lailatul Qadar sama para malaikat lain adalah riqu qalbu, hatinya itu melembut. Merasa ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Hatinya melembut. Ya Allah, amalan aku kurang. Hatinya melembut dan maunya jadi baik dan soleh ketika dia sholat, mengharapkan diri dia jadi orang soleh dan najih di dunia dan akhirat. Terus alamat selanjutnya itu adalah dama'at ainah, matanya menangisi akan dosanya. Ini tandanya waktu kita sholat tiba-tiba banyak mata kita mentunin. Ruhnya kita ini juga tahu bahwa hari itu Lailatul Qadar dan kita dapat apa? Dapat salam daripada malaikat Jibril. Nah ini penting. Malam-malam inilah kita dapatkan. Salah satunya masuk ke masjid, jangan lupa niatkan i'tikaf. Salah satu daripada kesunahan kita di akhir daripada bulan Ramadan, la siyama fil ashril akhir, dan tidak kecuali daripada 10 malam terakhir, yaitu adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir tawal firash wa shadda al-mi'raj. Nabi Muhammad kalau sudah masuk malam terakhir itu firash, dia punya tempat tidur dilepit, nandak tidur maksudnya. Malam-malam nandak tidur. Wasyad dan mi'raj, wasyad dan mi'raj, sarungnya ini diikatnya kencang-kencang kuat-kuat untuk ibadah. Wada'ab ma'hu ahluhu, dan banyak orang yang berkumpul para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asbahal autar laila ihda wa thalath wa khams wa sabah, dan Lailatul Qadar itu menjadi di malam-malam ganjil seperti malam 1, malam 2, 5, 3 dan 7 atau 9. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, makanya ini kita kejarlah Lailatul Qadar kita. Malam-malam ini meskipun kita tidak baca bangun malam, tidak baca ibadat sepanjang malam, setidaknya jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih dan witir. Karena ibadah tarawih ini adalah ibadah yang tidak katik di bulan yang lalu. Bulan lain tidak katik tarawih. Maka sayang kalau kita tinggalkan ibadah tarawih ini kita. Tetapi kebanyakan manusia ini kadang galak salah memahami. Ibadah sholat ba'diyah qabliyah lebih afdol dibandingkan sholat tarawih. Ingat itu. Contohnya, habis sholat isya ada ba'diyah isya itu. Ba'diyah isya lebih afdol daripada sholat tarawih. Karena dianya itu keterkaitannya kepada sholat wajib, sehingga sholat ini lebih afdol dibanding sholat tarawih. Karena keterkaitannya dengan sholat wajib, penyempurna sholat wajib, sholat sunnah ba'diyah dan qabliyah. Nah kadang ada orang datang ke masjid, sholat ba'diyah tidak, tapi dia sholat tarawih. Nah itu jangan sampai salah kita. Jangan sampai kita tinggalkan sholat ba'diyah isya, apalagi meninggalkan sholat wajib. Kata aku memang itu. Sholat wajib ditinggal, dia nak sholat tarawih tidak dapat fadilah daripada sholat tarawih. Maka itu kita melakukan banyak hal di dalam bulan Ramadan ini karena untuk mendapatkan ijazah dan predikat kita. Karena bulan Ramadan ini adalah madrasah, bulan Ramadan adalah madrasah, sekolahnya kita. Kalau setiap sekolah kita guru ini tahu pasti ada kurikulum sekolahnya kita. Kurikulum sekolah bulan Ramadan adalah berpuasa dengan baik dan benar. Ini kurikulumnya ini, berpuasa dengan baik dan benar. Ketika berpuasa dengan baik dan benar itu, maka kita mendapatkan ijazah atau predikat uang yang bertakwa sebagai tujuan daripada sekolah ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu.
Apa tujuannya? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini apa? Kita sering dengar, apalagi hari Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus apa dia sebenarnya takwa? Takwa ini secara bahasa artinya takut. Tetapi menurut Al-Imam Ali karamallahu wajhah, takwa itu mengandung 4 esensial. Nah, ini penting, ini kita harus pahami makna takwa, tujuan daripada ibadah puasa begitu. Apa itu takwa? Menurut Imam Ali ada 4 esensial di dalam takwa itu. Yang pertama, takwa itu adalah al-khuf bil jalil, rasa takut kita sama Allah. Orang yang bertakwa simbolisnya adalah rasa takut dia sama Allah. Ketika dia bertakwa, dia takut melangkahkan kaki dia ke tempat yang haram. Dia takut tangan dia melakukan yang haram. Dia takut mulut dia mengucapkan sesuatu yang kotor dan haram. Mata dia melihat memandang sesuatu yang haram. Pikiran dia, seluruh anggota tubuh, telinga dia takut tak kala dia itu melakukan sesuatu yang berbau maksiat kepada Allah. Ini namanya takwa. Esensi pertama menurut Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Wong takut adalah wong takwa. Ini tak ada takut lagi, mainnya lagi. Tak ada takut-takutnya. Apalagi baru-baru ini wong LGBT ini lah di mana-mana. Buat itu tahu Bapak Ibu LGBT ya? Apa lesbi, gay, bisexual, transgender, ada ditambah lagi LGBTQ+. Waliyadzubillah, ini banyak ini. Berita baru-baru ini kakek 85 tahun mati sama waria. Ada yang nggak waria? 85 tahun mati gara-gara waria. Waliyadzubillah. Ya Allah, ini jangan sampai kita belok yang cengeng. Apalagi ada tahun lalu itu di Palu itu meninggal rombongan LGBTQ ini 1000 ekor di Palu tsunami. Waliyadzubillah. Apa manfaatnya kenal lanang sama lanang, tamping, lanang sama lanang nih waliyadzubillah. Gara-gara wong ini lah pucuk dunia ini dapat bala dan azab. Ustaz, ada itu dari mana Ustaz? Ya memang dari Allah seperti itu. Semakin banyak maksiat, dan ini maksiat yang tidak dibenarkan, bukan kodratnya. Makanya kita ini didik anak kita betul-betul jingok, apa itu jingok? Kadang-kadang budak jadi cak ini gara-gara dia itu lingkungannya ini tak mendukungnya, sehingga dari psikologisnya dia merusak diri dia. Kita tahu kalau anak lanang sering main sama betina ini kadang meloi hadiah betina. Kita di dalam diri kita ini ada 2 gen genetik, androgen dan estrogen. Kita kalau belajar medis biologi itu ada genetik androgen sama estrogen. Androgen ini adalah diambil dari kalimat andro, artinya laki-laki, genetik laki-laki. Estrogen diambil kalimat ester, ester artinya perempuan, genetik keperempuanan. Ketika genetik keperempuan ini terlalu banyak di dalam diri seorang laki-laki, maka dia akan menjerumus. Makanya ada beberapa orang yang transgender itu dia suntik genetik estrogen supaya diri dia ini jadi cak betina. Maaf ngomong, ini bukan anak ngomong kotor, ini adalah kita pengen tahu cara ngomong ini. Jadi akhirnya maaf ngomong, ketika ada laki-laki yang disuntik dengan suntikan estrogen genetik itu, dia akan merubah tubuh dia banyak. Badan lanang ini kan lebar, karena disuntik terus jadi lain, mengembang, jadi seperti ini dia. Makanya kita jangan badan cak gitar Spanyol, lanang badan cak gitar Spanyol. Tidak, lanang badannya lurus badannya itu. Kalau Pak Jarod bulat dikit sini, bulat, nggak apa-apa. Itulah, nah, jangan badan cak ini berubah. Sikok lagi, ngomong batang bokongnya tuh membesar, payudaranya juga bentuknya lain daripada lanang. Ini bahaya. Terus maaf ngomong, bukan tak ngomong kotor, air sperma yang keluar dari laki-laki yang menyuntikkan diri dia itu estrogen jadi cair dan bening, bukan cak itu kebanyakan.
Ini daripada merubah ciptaan Allah. Perbuatannya dosa. Kita ini lanang ada juga genetik betina itu. Kenapa rasa halusnya kita sama anak kita, kesian, nyuci piring kita, nyuci baju kita. Ini adalah genetik keperempuanan kita, tapi tidak sebanding. 10%, 15%. Sisanya genetik lanang karena kodratnya lah lanang. Betina juga ada genetik lanangnya juga. Walaupun tidak sebanyak lanang sejati. Contohnya dia pacak ngangkat, ngurusi anak. Ini genetik lanang, begawe ke pasar, berjalan, ngangkat berat, ada betina lebih perkasa, ngangkat galau, duit kok kalau di rumah, awak galau, duit hebat betina. Kenapa? Ada genetik laki-laki, walaupun tidak sebanyak laki-laki asli walia betina. Padahal baru-baru ini di pengadilan agama itu jumlah janda di Palembang ini 5.712 jumlah janda. Jadi yang daftar. Jumlah janda di pengadilan agama 5.712. 5.700 nya 60 ke pojok, 12 nya itu 40 ke pojok. Ada beberapa segelintir yang umurnya 18 sampai 20. Nah, tak jalan ini caknya yang 500, yang 50. Nah, ini janda banyak main nyanyi. Ngapu kok tak main sama lanang? Lanang sama lanang main buat aku. Kadang-kadang mak ngomong, kita takut yang lanang belakang bagus six pack dak tahunya. Iya. Itu sedih yang ini ngejim dia. Nah, hati anak kita galak ngejim tempat fitness itu, tempatnya kau itu. Nah, kita takut enceknya anak kita ni apa? Makanya zaman sekarang ini susah. Nak tanah kayu basah. Nak dapat anak beranak hati susah. Nak tanah kate api. Nak anak punya beranak susah hati. Ini yang Palembang yang ada Pantun yang Palembang. Nah, ya anak kita sabar kita nak ngurusi anak kita. Anak kita kalau tak ada dimentukan, kaget dia ini tidak paham dunia. Dimentukan, tidak paham dunia, kaget kebablasan, main di luarnya kebablasan. Tapi kalau kita bebaskan dia keluar, bahaya lagi sama kita. Makanya dengarlah cara orang dulu itu, kalau sudah jam 5, setengah 6 itu mulai balik rumah. Kita kecil-kecil dulu, setengah 6 balik rumah sudah. Kalau tak balik rumah, gimpat abang ngawak pipa yang untuk banyu itu yang dari plastik itu, apa dia namanya? Selang. Balik dah. Dikit ke apa? Kita kalau naik itu takut. Kapan kita digebuk sini lah berbekas tato selang. Di belakang ini anaknya lagi tak balik-balik rumah. Ya Allah, kita orang tua kadang tak ingat anak kita, apalagi betina tak balik rumah. Anak kono tahun baru tak balik apa aja lah, masih muda juga. Wah, anak kono motor-motoran sama lanang, masih muda tak apa. Nah, anak kau tak balik rumah, tak apa lah, masih muda juga. Mau anak kono tabrak truk, lah masih muda juga. Mana yang ceng? Wah, itu bilang menarik. Nah, kita jangan sampai kita itu dirikan anaknya kita keluar rumah yang lebih lain. Penting ini rasa takut kita sama Allah. Takut kalau anak kita itu dua-duaan sama yang bukan mahram itu. Anak kita betina, main nyari. Kan kita tahu banyak santri kita ini mahasiswa. Mahasiswa ini kehidupannya itu takutnya. Dia cewek lacak laki bini. Oh, takutnya gitu. Lacak laki bini. Sekosan itu lacak, malu lagi lanang masuk kosan bini, tino masuk yang lanang. Malu. Kita dulu waktu kecil-kecil main sama Pino lagi malu. Main nyari kita cak dibuat pemikiran ngomong barat ekwalis. Apa ekwalis itu? Disamakan lanang sama Pino ini. Disamakan haknya. Memang ada sama hak, tapi ada pembatasan di antara kita. Kita dulu waktu kecil main itu ada antum yang tali
itu main lompat. Kita malu, oh banci, main betina banci. Waktu kecil itu dia orang itu main cengkeh sama betina banci, orang betina. Kita malu waktu kecil. Main ini aja tak kata malu lagi kita. Betina anak tak kecil cewek orang sepeda pun lagi. Apalagi lanang sama lanang, tina betina. Yang lanang ini waktu ke Bandung hampir tertipu saya. Waktu ke Bandung pergi nengok ada orang ini anak kecantik itu ya mau lagi bukan lagi bermobil dia muka kacau, dia ini magi-magi ke makanan. Berarti orang ini kapan ngomong bener di sini dia ada jatuh wayak lepon ini. Kalau di Palembang ini nak ke KI sana sering-sering kan cak mama tukang ojek kan di Bandung kan ya Allah bagus ini, tapi kita kaget salah Pak Jarod dari Bandung, kaget salah ketipu. Ada lagi yang baru-baru Palembang bermotor, anak naik mobil sebelah motor motor gede itu monting rambut pendek dicetak warna kuning baju cak menang ya Allah. Apalagi bagi yang bilang di Thailand sana, anak waktu ke Thailand kita ada daerah ceramah di daerah Patani, tapi ada di jalan-jalan sana kehidupannya bebas, tidak jadi masalah nanti mau jadi kendala. Identitas di Thailand itu gendernya itu 18 iko, karena kebanyakan jadi KTP dia itu bukan perempuan laki-laki, tidak 18 iko. Ada yang lanang cak tino, ada tino cak lanang, ada lanang kalau lanang tino lain kali itu gender dianggap lain. Ada tomboy lah, ada apa lagi yang bilang, nah ini kita nak jaga anak kita ni takut sama anak kita jaga nenek. Nah ini lagi kita takut, apalagi kami ke depannya. Anak-anak kita di kuliah diingati terus keadaan kita. Apalagi anak kita betino itu ya Allah. Kalau sudah sekali jadi rusak oleh orang lanang habis orang tino. Lah tak kaget lagi harapan dia. Mang kita jagoan. Cakap jaran kantengnya anaknya bagus, sama yang bagus, muda-muda. Berapa anaknya itu? Kan? Lanang semua yang baru-baru. Anak galau ya. Itu kan bukan itu kan dari yang pertama kan. Dari yang pertama kan anak galau. Anak pertama kedua. Mak pertama. Cuma saya yang tahu. Dari kita nih, yang betina nih, ada beberapa anak kita nih kadang kita urus dia dari kecil. Tahanlah kita nih ngempet makanan. Bahasa itu ngemat makan, ngemat baju segala macam. Ngurusi anak kita ini supaya dia dapat SS-nya dia itu, sekolah kuliahnya. Kapan besar kurang aja sama kita. Ada budak ini tamat SD Pak. Nak jadilah anak kita yang susah. Daca nak melanjutkan sekolahnya kita. Kau ngewangi mak di pasar mengkusi jual bumbu. Memang tidak tamu bos. Yang ini SS minta bila belajar tak jadi orang apa-apa. Makanya kita ni pengen wong yang ada ni benar-benar cak mana jadinya anak kita ni benar-benar jadi. Ada lagi wong ni anak-anak ni kadang-kadang sudah tua, wong tua tak diurusin. Tak ada rasa takut sama wong tua. Walau dia tidak berbakti sama wong tuanya. Ada anak ketemu di Jambi itu umurnya 97 tahun. Wong tua tapi pakai baju rapi, wangi, rambut disikat, bajunya disetrika. Ditanya, Yai ini masih ada bini apa Yai? Masih mentrik kayak ini, masih wangi, rapi. Tidak kata lagi, lama bini aku meninggal. Cuma yang ngurusi aku mantu aku diajin, nyuci baju, disetrika ke baju, sabun setrika ke, terus apa namanya? Dipakai ke minyak rambut, disisiri, yang ceng bagus, mantu yang ceng, mantu yang ngurusi mertuanya. Ada lagi mantu datang ke rumah ini nyari surat tanah. Ini bukan mantu, hantu.
mantu datang rumah nyai surat tanah mutuh. Ini banyak yang ini jangan kena hati. Kapan bapak kau meninggal? Nah, kapan bapak meninggal? Nanya sama bibi ini ketahui loh. Ngomong kapan laki, ngomong kapan bapak kau meninggal. La ilaha illallah, ini terjadi. Dan ini aduh, kena hati. Aduh. Makanya kita nak mencari jodoh anak kita ni jengok bibit bobot, bebeknya. Bibitnya mau keturunan siapa? Apa dia ni? Mak bapaknya macam mana? Jangan kita kawinkan anak kita sama gangster, sama mafia, Palembang kita kawinkan. Jangan rusak anak kita. Ini bebeknya dari mana? Terus bebeknya itu apa? Bebeknya dia adalah kesolehan di dalam diri dia. Jingok dia, cak mana? Apalagi betina ini madrasah ula. Madrasah apa? Madrasah yang pendidik anak dia. Kalau betina tidak baca didik, cak mana anak keturunan dia bakal dididik. Terus selanjutnya apa? Bibit, babat, bobot. Nah, bobotnya ini jingok. Dia ini akhlaknya cak mana? Pendidikan dia cak mana, adabnya dia sama orang tua cak mana. Karena kadang-kadang kita kalau nak nganterin wong kadang jingok pandangan pertama kita sama menantu kita ini. Kalau menantu kita tak benar, dah habis pandangan pertama kita rusak. Ini akhlak dan adab. Nah ini insyaAllah ada rasa takut kita. Yang betina jangan kita diamkan anak kita keluar malam-malam. Sekali lagi nasihat, jangan kita diamkan anak kita keluar malam-malam bermotor sama lanang, tidak benar. Dia itu bilang ngapain dia di luar sana udah lanang mainnya di bermotor. Ya Allah, nak ngejar tu lah kata polisi bedo ngejar, kata polisi bedo kata ngejar apa dia ngejar lain itu apa? Ini bagi dia bilang ini rasa takut. Ini esensi pertama daripada takwa sebagai tujuan puasa gitu. Yang kedua, esensi daripada takwa yang kedua itu adalah al-amal bima fi tanzil, melaksanakan apa yang Allah turunkan, yaitu apa? Kitab kita Al-Quran. Kemarin mungkin refleksi nuzul Al-Quran kita sedikit. Refleksi nuzul Al-Quran kita adalah cak mana caranya kita bisa nyanggo Al-Quran ini. Pertama, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kita harus junjung tinggi wong yang belajar Quran sama yang ngajarkan Al-Quran ini. Wong yang belajar Al-Quran ini, kadang-kadang kita lebih memilih wong ini les piano, les bahasa Inggris daripada belajar untuk baca Al-Quran. Nah ini harus dibantu. Tidak tahu kita ada ngajar-ngaji di sini. TPA ada, alhamdulillah bagus. Nah yang TPA ini disokong, anak-anak disuruh untuk belajar. Apalagi Nabi Muhammad nyuruh kita 9 tahun, anak kita disuruh untuk perintahkan sholat. Umur 10 tahun, gebuk. Kalau dia tak galak sholat, gebuk bukan nak gebuk bunuh. Kenapa? Wong tua kita dulu itu ngedek kita salah supaya kita ni jadi orang benar. Gebuknya Rasulullah mengajarkan kita itu bukan ngebuk nak bunuh atau nikso dia, bukan. Tapi untuk mendidik. Ketika dia umur 9 tahun tidak baca Al-Fatihah, bahaya gitu. Ini kemarin itu waktu pernah ke Bengkulu, ada turun itu di kuburan, ada bunyi yang saya ceritakan itu. Ada budak muka dari HP itu surat Yasin. Ketika buka surat Yasin ini tadi, ditanya, kau buka apa itu? Aku lagi ziarah kubur mak aku. Kenapa kau buka baca Yasin dari HP kau? Alif sebatang tidak paham. Waliyahulillah min dzalik. Nah kita tak galak punya anak yang tak baca Al-Quran. Kita tak galak punya anak yang tak paham baca Al-Quran. Kita alhamdulillah di masjid kita imamnya adalah Al-Quran dan hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Dan selanjutnya refleksi kita tentang Al-Quran ini adalah man 'allama, wong yang mengajarkan Al-Quran. Wong mengajarkan Al-Quran ini penting ini. Apalagi nak lebaran ini, kasih bantu wong yang ngajarkan Al-Quran anak kita guru ngaji. Kadang-kadang guru ngaji itu kesian, peci miring, ngajar ngaji itu nih udahnya stres ngajar ngaji. Datang duduk lari sama sini, ngajar ngaji bukan mudah. Ngajar ngaji itu. Kapan kita disuruh bayar TPA kita bayarannya?
Berapa? Dagang. TPA kita itu 35.000. Dia memang mahal Ustaz, 35.000. Astagfirullahaladzim. Kapan les bahasa Inggris 1.500.000? Murah di situ 1.500 les bahasa Astagfirullahaladzim. Tidak kata di dalam kubur malaikat nanya, what's your name? Tidak hati yang ditanya Al-Quran. Makanya cak mana kita tentang Al-Quran kita ini adalah dengan caranya kita merefleksi sendiri untuk supaya bisa menjunjung wong yang belajar Al-Quran sama wong yang mengajarkan Al-Quran. Ini Imam Muhammadul Bagir, anaknya selesai baca Al-Quran sama gurunya ini, syekhnya ini selesai khatam Al-Quran, belajar baca. Binjung hadiah 120 unta, 120 unta sama dengan 120 Honda. Siapa yang menunjuk itu 120 Honda? Saking menunjuk Al-Quran yang diajarkan oleh guru ngaji. Itu juga guru ngaji itu. Kredit motor Honda Bitsiko tak bisa habis 10 tahun. Aduh. Ini aparat negara mungkin yang ada di sini, aparatnya kita, calon guru ngaji kita ini bisa kita sejahterakan ini. Keadaan ekonominya di bawah standar guru ngajinya kita. Kapan nengok sarungnya terlibat sampai nak tunjuk bawahnya itu. Ya Allah, baju kokonya goyak sini, goyak situ, peci tak cantik, tak ada duit, tuntutan ekonominya dia. Makan tiap hari saya rasa, itulah makanannya. Guru ngaji itu, makanya sekarang nih mana cara yang guru ngaji yang ngajar ke agama itu standar ekonomi kita naikkan sebagai dasar kita cinta sama Al-Quran. Bantu guru ngajinya kita, jangan sampai guru ngajinya kita sarong dalam keadaan ini. Refleksi yang kedua, adab kita sama Al-Quran. Cak mana adab kita sama Al-Quran? Kemarin sudah dijelaskan waktu kita galak baca acara Yasin Tahlil, Al-Quran duduk di bawah. Ini tak boleh, ingat. Ketika kita baca majlis Yasin Tahlil, buku Yasin Tahlil tak boleh duduk di bawah. Kenapa? Al-Quran. Kenapa disamakan makmum dengan bokongnya kita? Tak boleh. Nabi Muhammad ajma'ul ulama sepakat di dalam kitab Syahrul Muhaddab karangan Imam Nawawi itu bahwasanya haram menaruh nama Allah, nama Rasul, Al-Quran, zikir, lafaz apapun yang itu berkaitan sama Allah ditaruh di kaki. Haram hukumnya. Nah kita kalau Yasin Tahlil duduk di bawah. Ini banyak terjadi, hati-hati. Haram. Takut-takut dia duduk ke di situ kondoran. Besar sebelah lagi balik-balik Yasin Tahlil ngege. Kondoran. Ini kita hormati Al-Quran, adabnya kita sama Al-Quran. Sikok lagi di dalam kitab Fathul Alam, di situ disebut tasawuf. Tasawuf itu membolak-balikan Al-Quran. Haram birikifani dengan bani rundahnya dia. Ustaz radikal, Ustaz. Mana tidak boleh cak itu baik. Logikanya Pak Jarod, anak ludah, anak terus di TV Pak Jarod boleh? Jalan Pak Jarod? Jijik kan? Hebatlah pipi kita apa Al-Quran? Al-Quran lebih mulia dibanding pipi kita. Nah banyak. Haram menurut pandang kita Fathul Alam. Hati-hati. Nah ini refleksi kita nuzul Quran ini. Cak mana adabnya kita dengan Al-Quran? Yasin Tahlil tak boleh duduk di bawah. Ini penting ini, ibu Al-Quran tidak boleh di bawah. Nawa Al-Quran guru anak waktu anak ngaji dulu, bawa Al-Quran itu taruh di sini. Tidak boleh tangan kiri. Kalau tangan kiri digolkannya. Awas Al-Quran, nah tangan kiri. Nawa benar-benar. Anak ini mau guru-guru anak-anak itu. Kalau nawa Al-Quran dulu baca Allah. Kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi Allah ini adalah bagian dari Allah Al-Quran. Nah kita tidak berhormat sama Al-Quran. Padahal kata Nabi Muhammad ada 3 yang kita cuma nyingoknya dapat pahala. Rai wong tua kita jingok dapat pahala. Jangan balik sini kita jingok. Tak cak itu. Kita juga ada jauh wong tua kita sambil mandang kasih sayang dan doa. Selanjutnya Al-Quran.
Nyingok Al-Quran dia dapat pahala, jangan dijingok ini, dibaca. Kapan kita maco itu, ibadah kita maco nyingok Al-Quran itu, pandangannya dia dapat pahala. Adab daripada Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Nyekelnya baik, nyekel Al-Quran dia tak boleh pakai wudu. Nah ini kita dalam bahasa asing. Al-Quran Yasin tahlil itu kan ada bacaan Yasin. Yasin adalah Al-Quran. Di dalamnya ada lafaz Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ada kalau di sini, didorong ke bawah, sejajar dengan kaki kita. Waktu itu bilang tinggal. Ini refleksi kita nuzulul Quran. Adab kita kembali kepada Al-Quran. Hati-hati dengan Al-Quran ini. Kadang awak duduk Al-Quran duduk di sini, la ilaha illallah. Oke, Al-Quran duduk di leker-leker. Katamu tak mau hasilkan Al-Quran itu. Ini terjadi di masyarakat. Bawa taruh di kasur. Kenapa guru ngajiannya dulu ngajarkan duduk di dadoi baca Al-Quran? Kenapa? Karena supaya unsur ruhaninya Al-Quran itu masuk ke dalam batin kita ini dengan cara beradab dengan Al-Quran. Sambil refleksi kita nuzul Quran ini tentang Al-Quran adalah menjaga wong yang hafal Al-Quran. Kita ada yang menghafal Al-Quran, anak kita hafal, junjung dia, maju ke dia, jangan ke dia, junjung dia, jadikan dia wong. Karena disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, laulahu bainal anami laguhdikatil ardu lirtika bihati-hati. Kalau dak kate wong yang ngapal Al-Quran di pucuk dunia ini, maka Allah guncangkan bumi, guncangkan segala apa yang ada di pucuk bumi ini karena banyaknya dosa itu. Ini kalau ada yang ngajar dari tentang Al-Quran kita jago para hufaz Al-Quran. Kita dah baca ngapal Al-Quran sejuz, dia sudah setengah juz dari Wadduha sampai Anas. Tidak baca Ustaz setengah juz, dia sudah seperempat juz. Dari mana? Al-Hakumut Takatsur sampai Anas. Tidak baca Ustaz Anas dari Al-Hakumut belum apa, dia sudah dari kuliah ayyuhal kafirun sampai Anas tidak apa. Dah apa Ustaz? Jenggot kebaikan. Ada ayat-ayat pendek tidak apa. Ini penting bagi kita sebagai referensi Quran. Insya Allah galau-galau ini kita dapatkan di diri kita dan menjadikan kita dapat daripada Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Maaf tidak ada pertanyaan jawab karena ibu-ibu akan ada khataman Al-Quran. Wallahu a'lam. Kita masih ada pertemuan satu kali lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu Pertemuan masih lebaran ke rumah. wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi
Saya minta foto.